Di Wahyu pasal 11 terdapat dua saksi. Siapakah mereka? Sekarang kan kita udah masuk di pelajaran ke-8 nih. Betul. Bolehkah saya mendapat saksi dua lebih baik? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Iya, Apa sih apa sih bakal maksudnya besok? dua lebih baik? Kayak kok ada dalam kurung dua lebih baik? Dua lebih baik. Nggak ngerti. Terus Makanya kira-kira akan mendapatkan saksi apa ya? Iya. Kan dibilang waktu tadi kita baca, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, siapakah perwakilan Sodom dan Mesir? Terus kenapa mereka dihubungkan dengan Yerusalem? Kan pada masa itu orang-orang itu memberontak ya pendeta secara terbuka. Apakah dalam Alkitab ada contoh yang pemberontakan secara terbuka terhadap Allah dan firman-Nya? Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Wah, Yeay! Hai teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection dengan aku Hascela dan halo semuanya, lama tidak berjumpa. kamu siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Moren. Sebenernya kita udah lama banget nggak di sini ya. Salaman dulu. Berkenalan ulang ya karena udah lama nggak ketemu. Dan Dan aku Gerena. Halo. Oke, halo semua. Yeay. Nih, kira-kira kalian pasti tahu ya, bukan kira-kira lagi karena memang udah dilihat pasti meriah banget ya kan? dekorasinya. Wow. Dari Kayaknya satu bagus dari tahun lalu. Iya. Maaf ya. Dari 1 sampai 10 rating dong. Ini kayak gimana? 11 deh. Aku Wih, 11. 11. Aku 9,5. Kalau dipikir-pikir, merah itu sesuai pembelajaran sekolah kita, merah itu apa sih artinya? Kalau pembelajaran sekolah aku, merah Iya. itu berani. Berani. Kalau Yes. putih itu apa? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Suci ya sih, suci. Suci benar. Ya, suci Tapi ya. kenapa sekarang kita pakainya Hitam. warna gelap gini ya? Karena apa? Karena semangat yang membara sampai gosong. Gosong. Jadi itu semangat yang membara. Bukti semangat kita yang kayak saking panasnya Iya. nih. Jadi gosong. Iya, kayak gitu ya. Oke. Langsung aja kita udah ketemu di sini. Iya. Tentunya kita mau belajar sekolah sahabat Cornerstone Connection. Lengkap banget ya. Tapi sebelum itu, mau kasih tahu buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, bisa hubungi call center Hope Channel Indonesia atau juga bisa DM Instagram Hope Channel Indonesia. Nah, sekarang kan kita udah masuk di pelajaran ke-8 nih. Betul. Bolehkah saya mendapat saksi dua lebih baik? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Iya, Apa sih apa kita sih bakal maksudnya besok? dua lebih baik? Kayak kok ada dalam kurung dua lebih baik? Dua lebih baik. Nggak ngerti sih. Terus Makanya kira-kira kita akan mendapatkan saksi apa ya? Iya. Makanya kita langsung baca aja ya. Siapa mau dulu? Aku mulai ya. Oke. Kita masuk ke dalam ceritanya. Kemudian berikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat mengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan peralatan bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Wah, lama banget. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara
itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu seruan yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu mereka memuliakan Allah yang ada di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Wahyu 11 ayat 1-14. Ini kalau tadi kalau aku baca, ini kayaknya tentang Akhir zaman. akhir zaman. Iya. Nggak sih? Iya, dan banyak hal-hal yang aku kayak, kok ini sempat ada yang dikatakan kayak Sodom dan Gomora, pohon zaitun, Benar. kaki dian, banyak istilah-istilah yang pastinya kalau kita baca sendiri atau mencoba memahami, dan itu pasti susah nggak sih buat kita? Benar. Makanya kita harus tanya nih ke pendeta. Nah, jadi pokoknya nih ya. Jadi buku ini tuh, apa cerita yang tadi kita baca tadi itu menjelaskan tentang bagaimana pentingnya keberanian dan ketekunan kita dalam bersaksi dan menunjukkan bahwa Tuhan memberikan tuh kuasa pada kita, perlindungan bagi saksi-saksinya sampai tugas mereka selesai. Dari cerita kebangkitan 2 saksi menunjukkan juga bahwa ada harapan kebangkitan dan kemenangan bagi orang yang setia kepada Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita membahas pembelajaran kita lebih dalam lagi, mari kita dengarkan fakta-fakta unik dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Voltaire, seorang filsuf Prancis pada abad ke-18, pernah berjanji bahwa dia akan menganalisis Alkitab dengan teliti dan meramalkan bahwa Alkitab akan hilang seiring waktu. Dia mungkin benar-benar percaya bahwa dia bisa menghancurkan Alkitab. Namun, kenyataannya sekarang Alkitab masih ada dan terus dibaca oleh banyak orang. Sementara itu, Voltaire telah lama meninggal. Nah, sepanjang sejarah, banyak orang yang mencoba mengkritik atau membakar Alkitab untuk menghilangkannya. Meskipun begitu, firman Tuhan telah diterjemahkan ke lebih dari 438 bahasa yang berbeda dan terus bertahan hingga kini. Sungguh luar biasa bukan kuasa Tuhan? Jadi, sekarang manfaatkan firman Tuhan untuk dipelajari setiap hari ya. Di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita one and only Pendeta Benny Tambunan. Halo Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Baik, sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Ini kayaknya dari antara kita semua Bapak Pendeta doang yang memang relate sama keadaan situasi di studio Putih kita ya, ini. melambangkan suci. Baik. Ya, judul pelajaran kita ke-8 hari kali ini adalah bolehkah saya mendapat saksi nih Pak Pendeta? Mungkin Kak Sela bisa bacakan Boleh. ayat intinya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya.
Wahyu 11 ayat 3. Ya, mungkin aku mulai nanya dulu ya kali ya Pak Pendeta, karena sejujurnya ceritanya lumayan berat dan pastinya banyak pertanyaan dari kita. Jadi Pak Pendeta, apa sih tema dasar atau tema utama yang diangkat dalam pasal ini? Iya, kita kan masih dalam tahap yang sama bahwa komitmen kita nih, komitmen di bawah api yang tema 3 bulan ini, kemudian diangkat sekarang ini masa-masa di mana orang Kristen atau sejarah kekristenan mengatakan ini masa-masa kegelapan, ya, masa-masa kegelapan. Jadi tema yang diangkat adalah pada masa kegelapan sekalipun masih ada kok orang-orang yang bertahan dalam kebenaran, masih ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oke. Boleh lanjut ya? Untuk pertanyaan kedua nih Pendeta, aku mau tanya. Di dalam bacaan kita kan ada dikatakan tentang saksi. Ya, di mana ada 2 saksi. Ya. Yang mau aku tanya, siapakah 2 saksi itu dan mengapa mereka disebutkan? Benar-benar. Iya, zaman kegelapan itu yang sering dalam sejarah kekristenan sebutkan zaman kegelapan, mulai tahun 538 sampai 1798 itu yang dikatakan itu 1260 hari atau 1260 tahun dalam nubuatan itu kan masa-masa di mana orang tidak bisa seenaknya untuk membaca Alkitab. Alkitab itu sangat terbatas, kemudian hanya orang-orang tertentu saja yang memberikan penerangan, kemauannya dan lain sebagainya. Jadi ada saksi yang tetap setia memberikan itu, yaitu kalau kita memberikannya bahwa itu adalah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru itu tetap ada memberikan siapa Tuhan sebenarnya, siapa Yesus sebenarnya, walau dalam zaman-zaman kegelapan. Kita tahu zaman ini kan dimulai pada waktu pengalaman daripada kekuasaan pada waktu itu, kemudian masuknya agama pada waktu itu, sehingga agama itu begitu dominan dalam pemerintahannya, sehingga apapun yang dilakukan, ayo harus izin loh sama pemuka agama, harus izin sama ini kan. Jadi agama itu begitu dominan, sehingga raja-raja sekalipun, pada waktu itu raja masih ya, jadi raja-raja sekalipun menganggap bahwa, oh iya, ini ulama, ya ini orang yang tinggi dalam keagamaan, oke, semuanya ngikut gitu. Jadi apapun lakukan, termasuk untuk membaca firman Tuhan, sampai akhirnya muncul para reformator di akhir-akhir dari 1798 itu, muncullah para reformator seperti Martin Luther, Zwingli, Calvin dan lain sebagainya itu, yang mengakhiri daripada masa itu di mana Jenderal Barthier pada waktu itu dengan beraninya melakukan tindakan untuk menahan pemuka agama tersebut, kemudian berakhirnya masa-masa dalam masa kegelapan itu. Jadi semua orang sekarang bisa untuk baca. Kita sekarang bisa bukan hanya hard copy yang kita punya bisa baca, ya. Soft copy juga di HP kita bisa baca, kapanpun kita bisa baca. Tapi dulu kan tidak bisa sama sekali. Orang masih ngumpat-ngumpat. Kalaupun punya, orang masih sangat-sangat langka sekali untuk menyeludupkan saja, untuk membawa, ya diseludupkan gitu. Jadi tidak terang-terangan bawa satu daerah ke daerah lain dengan kapal laut. Zaman dulu masih kapal laut ya. Itu perjalanan yang sungguh panjang. Dan perjalanan itu bawa mereka bahwa ini loh saksi ini, 2 saksi ini memberikan siapa Tuhan sebenarnya, siapa Allah sebenarnya, sehingga muncullah reformasi yang mengakhiri daripada masa kegelapan tersebut. Jadi begitu berat, susahnya dulu ya bisa baca Alkitab aja. Karena yang tadi Pak Pendeta bilang keterbatasannya ya. Oke, jadi ini ada juga Pak Pendeta pertanyaan. Kan dibilang waktu tadi kita baca, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, siapakah perwakilan Sodom dan Mesir? Terus kenapa mereka dihubungkan dengan Yerusalem? Iya, ini kan masa-masa dalam kegelapan tersebut, maka semua yang bersifat
ya tentu saja bersifat tidak sesuai dengan, kan digambarkan dengan Sodom, digambarkan dengan Mesir, ya, yang memang menentang segala sesuatunya pergerakan daripada kekristenan pada waktu itu. Pergerakan Kristen dan pengertian kekristenan yang demokrat, yang lebih bebas itu ya, yang tidak kepada masa di mana masa kegelapan itu kembali. Jadi itu gambaran yang diberikan bahwa ini loh mau sama dengan Sodom, sama dengan Mesir dan lain sebagainya. Dan ini selalu dihubungkan, ayo kembali ke Yerusalem, ayo kembali ke Sion, gitu. Ayo kembali melakukan segala sesuatunya untuk kembali pada Alkitab yang memang memberikan jalan kelepasan bagi banyak orang, termasuk kita pada saat ini, apalagi pada masa-masa itu. Jadi masa-masa seperti itu memang masa-masa orang akan kembali rindu untuk membaca Alkitab, rindu untuk mencari Alkitab, rindu mencari kebenaran setelah adanya pergerakan-pergerakan reformasi tadi. Oke. Gue sebenarnya. Nah, pendeta saya mau tanya. Kan pada masa itu orang-orang itu memberontak ya, pendeta, secara terbuka. Apakah dalam Alkitab ada contoh yang pemberontakan secara terbuka terhadap Allah dan firman-Nya? Contoh Alkitab, ya adalah zaman-zaman Musa juga ada kan. Oh iya. Siapa sih yang angkat? Siapa Iya. sih yang angkat gitu kan? Iya. Siapa sih yang ini gitu kan? Zaman-zaman perjanjian baru juga ada kan, yang menentang kalau kamu memang anak Allah, coba rubuhin. Iya. Jadi ada saja orang yang menentang dimanapun. Tapi jangan lupa di antara penentang ini tetap ada orang yang setia. Tetap ada orang yang tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap ada yang tetap melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan juga kita merasa, wah ini udah orang-orang yang nggak baik nih, udah aku ikut aja lah, nggak baik lah. Jangan gitu juga. Jangan ya, Dek. Tetap ada orang-orang yang setia. Siapa tahu itu diantaranya kita yang tetap setia. Ya. Jadi jangan juga kita merasa putus asa, wah nggak ada lagi Tuhan udah nggak dengar, nggak ada lagi teman saya, tidak ada lagi siapa-siapa yang menurut kepada firman Tuhan. Enggak kok, masih ada, pasti banyak. Tuhan masih memelihara umatnya yang tetap setia. Tuhan masih menjaga umatnya yang tetap setia kepada firman Tuhan, yang memiliki keyakinan bahwa memang segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan dan juga kehendak daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Berharga ya, karena kadang aja dari hal kecil kita tuh udah ikut-ikutan yang salah. Iya benar. Gimana terpengaruh gitu ya? Iya, gimana kalau kita tiba-tiba dihadapi masa kayak gitu? Dimana kayak nggak boleh baca Alkitab. Wah, gimana nih sebagai anak Tuhan? Apakah kita akan menjadi tim yang tetap pada Alkitab, atau kita malah yaudah nih daripada mati kita ikutin aja deh, turutin aja? Makanya tuh tadi yang dijelasin kan di awal tadi, bahwa kita tuh harus setia, karena kalau kita setia Tuhan akan pelihara kita. Tadi yang Pak Pendeta bilang bahwa Tuhan akan tetap terus memelihara orang-orang yang tersisa gitu. Walaupun mungkin akan banyak tantangan. Betul. Tapi at least kita setia. Betul. Benar. Jadi jangan takut. Yap. Terima kasih Pak Pendeta Pak Pendeta. sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Halo, Halo Kak. Halo. Hai Kak. Halo. nama aku adalah Devan Prasetyo, aku kelas 10 dan aku dari Tanjung Barat Adventist Academy. Nama aku Vladimir Hiro Eliezer dari kelas 10 di Tanjung Barat Adventist Academy. Aku Andrea Kayla Atira Siregar, aku dari kelas 11 Tanjung Barat Adventist Academy. Perkenalkan, nama saya Jennifer Ania Brigita Sinaga. Saya berasal dari Tanjung Barat Adventist Academy dan saya kelas 12 atau kelas 3. Nama aku Zevanya Gamaria Daniela, aku sekarang kelas 12 SMA dan aku dari Tanjung Barat Adventist Academy. Yang B, kenapa? Kalau dia udah tahu firman Allah itu benar atau Alkitab itu benar, kenapa tetap diabaikan gitu? B, karena dia udah tahu Alkitab itu benar tapi tetap diabaikan. Menurutku yang lebih buruk itu B. Karena kalau yang A itu, dia itu sudah pasti dia akan membaca Alkitab, meneliti Alkitab untuk membuktikan bahwa Alkitab itu salah. Tapi di proses-proses itu dia bisa saja terpengaruh oleh Roh Kudus sehingga dia percaya bahwa Alkitab itu benar.
Menurut saya yang buruk itu adalah B, karena kita sudah tahu firman Allah itu benar tapi malah diabaikan. Yang lebih buruk itu sebenarnya dua-duanya sih, tapi yang paling parah itu di bagian B-nya, karena dari diri kita sendiri kita mengabaikan Roh Kudus yang Tuhan selalu titipkan kepada kita, dan juga kita menentang firman Tuhan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow, pendapat dari teman-teman semua itu menurut aku oke-oke banget. Cuman ini tuh dua sisi yang sangat tricky ya. Iya, jawabnya. banget. Kalau gitu Kak Cela dulu deh. Kak Cela tim A apa tim B nih? Kan kalau dibilang mana yang lebih buruk, aku sih pilihnya yang A. Kenapa tuh? Karena kan dibilang secara terbuka menentang Alkitab karena kamu yakin bahwa Alkitab salah. Enggak dong, kalau Alkitab itu kan udah benar. Kita aja belajar Cornerstone dari Alkitab. Iya, Masa Alkitab salah? Iya, kalau gini nak, Kalau aku pilihnya yang B. Kenapa? Orang-orang udah tahu itu benar, tapi malah diabain. Sedangkan Alkitab itu kan juga salah satu pedoman bagi kehidupan kita kan. Jadi udah benar malah diabain. Iya, jadi Tapi lebih parah yang nyalahin Alkitab itu salah gak sih? Iya, ditentang. sama ya. aja sih menurut aku. A dan B juga Iya. sama-sama salah. Punya pro dan Kalau nggak kontra. dibaca. Bener, kayak gitu. Oke. Karena kita sudah nggak kerasa ya. Udah Iya. di akhir segmen. Jadi saat ini kita pengen minta kesimpulan Dari dari Bapak Pendeta. Kesimpulan pelajaran kita yang ke-8 ini, bolehkah saya mendapat saksi memberikan kepada kita bahwa Alkitab itu memang diberikan kepada kita untuk menerangkan siapa Allah sebenarnya, siapa Yesus sebenarnya. Kesempatan bagi kita pada saat ini begitu banyak dan begitu banyak waktu yang diberikan bagi kita, tidak seperti pada waktu zaman kegelapan dulu, 538 sampai 1798, 1260 tahun itu, di mana orang sangat sulit untuk mendapatkan firman Tuhan. Selagi masih ada di tangan kita, selagi masih bisa kita untuk membacanya, mari kita belajar firman Tuhan dengan baik, baik untuk pribadi kita maupun untuk keluarga kita dan juga kepada semua orang. Ini waktu yang baik untuk kita boleh menjadi saksi bagi siapapun, siapa Tuhan sebenarnya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, untuk menutup Cornerstone pelajaran Cornerstone kita pada hari ini, kita meminta Pak Pendeta untuk mendoakan kami yang di studio dan juga teman-teman yang menonton di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa firman Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami adalah satu petunjuk bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena waktu yang begitu banyak yang kami miliki dan kesempatan yang begitu banyak yang kami miliki untuk mempelajari firman Tuhan. Ajar kami agar boleh kami menggunakan waktu kami, agar kami boleh menggunakan kesempatan yang ada untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab dengan baik, tidak seperti pada waktu zaman kegelapan di mana kesulitan begitu hebatnya sehingga tidak bisa mendapatkan waktu untuk mempelajarinya. Bapa dalam surga memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, juga dalam sesuatu yang mereka lakukan. Juga yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, oke, sampai sini pembelajaran kita pada kali ini, dan terima kasih Pak Pendeta atas doa yang Terima kasih telah banyak Pak Pendeta. disampaikan. Harapannya buat teman-teman yang ada di rumah, semoga kalian bisa mengerti dan tentunya bisa lebih tertarik untuk selalu mendalami pembelajaran Alkitab di next pembelajarannya lagi. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan di Cornerstone Connection.